mengatakan mahal bahwa tapi dengan 3.000 Anda mendapatkan segalanya. Apakah itu mahal? Jabatan 3.000 itu bukan uang. Kalau Anda tetap sama orang yang masih makan nasi aking, 3.000, beli mahal 3.000 Pak. Beli beras dia sama beli telur masak. Jadi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa PJJ dengan 3.000 sehari, Anda bisa akses semua pembelajaran, komunikasi, interaksi. Apakah 3.000 itu mahal? Pemikirannya harus dirubah. Bukan daripada nilai rupiahnya, tapi kemanfaatannya di dalam pembelajaran. Ini yang harus Anda rubah. Kalau saya kemarin di Facebook mengatakan adalah shift paradigm. Rubahlah kos itu menjadi kegunaan. Kos yang Anda keluarkan, kegunaannya kepada Anda seperti apa? Rubah ya. Jadi bukan, wah keluar 3.000 hari ini. Bukan keluar 3.000 ya. Wah, tugas saya selesai. Saya dapat. Bisa interaksi. Setuju? Karena ini penting buat kalian bahwa nanti tentu, karena nanti kalau di jalan berarti walaupun ada seminar, pasti ada pertanyaan seperti itu yang Anda harus jawabnya seperti itu. Jadi memang dia mahal, ada harganya, tetapi bila dibawakan kepada ketermanfaatannya, ternyata dia masih terjangkau. Jangan meremehkan harga 3.000. Ya, jangan makan, walah 3.000 juga gak punya nih. Ada juga saya. Jadi jangan meremehkan rupiah, tapi rupiah yang 3.000 ternyata bermanfaat sekali bagi saya dalam proses pembelajaran. Itu yang mau saya tanamkan. Berikutnya teman-teman, itu dari siswa ya. Sekarang kalau Anda sebagai dosen, apa yang berubah dari sistem tatap muka dengan PJJ? Apa yang beda interaksinya? Yang Anda lihat di mana perbedaan yang paling mencolok? Interaksi kelas dengan interaksi yang di virtual, atau interaksi dosen dalam kelas sekarang ini, kelas PJJ. Walaupun dia tatap muka, tapi apakah ada yang berbeda? Anda masih lihat nggak kalau dosen masuk? Lagi. Kalau 35. Santai, harus lebih santai. Terus interaktif. Bagaimana boleh mengatakan bahwa halaman 35 mengenai Undang-Undang 3 2008 satu, dia harus sudah diberi buku, udah dibacakan lagi sama dia kan? Efektif. Cara ini istilahnya dia menyampaikan masih power kelasnya terlalu tinggi. Ini yang nggak boleh. Jadi tidak boleh ada istilah power class itu dia menguasai di dalam kelas. Ini tidak boleh. Karena begitu dosen PJJ masuk kelas, dia sudah bukan lagi menjadi dosen, tetapi sebagai tutor. Nanti baca tutor di sini. Ini ada tutor. Saya nggak mau orang tutor, Anda begini biar ada yang duduk, saya nggak mau duduk. Ya, tutor tidak ada tutor nanti di sini dibaca aja. Tutor itu sifatnya apa bedanya dosen? Memfasilitasi pertanyaan. Karena selama ini kan dia belajar mandiri. Begitu kumpul tentu banyak hal-hal yang ingin tanyakan yang tidak jelas. Walaupun sudah di online ini kadang-kadang tidak jelas juga. Nah begitu ketemu dosen, ini tugas dosen dia menyampaikan bahwa bukan lagi ceramah mengenai mata kuliah, tapi sharing pertanyaan, permasalahan pembelajaran dan juga dosen harus berubah, harus berdosen, bukan lagi ceramah. Contohnya dari Ibu Mbak Santi ya, Mbak Susan ya. Pak, kemarin saya sempat bingung dengan rumus yang Bapak katakan bahwa bila A derajat plus B derajat itu akan sama dengan yang lain. Setelah saya telah dari buku yang lain, Pak, itu ternyata bukan itu. Kalau begitu kan sebagai dosen jangan marah. Oh, sok pintar kamu ya. Itu gagal dosen seperti itu. Karena sekarang mahasiswa boleh bebas mengkritik karena dia lebih banyak punya waktu untuk membaca referensi. Ingat ya, Anda anak muda lebih punya banyak waktu membaca referensi.
dibandingkan dosennya. Dosen kan satu buku ya wes, sampai mampus dia ngomongnya itu aja dia bilang terus referensinya. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa di Google Wiki segala macam, konsep PJJ, Google cari konsep PJJ, cerot. Di Wiki cari konsep PJJ, cerot, kan? Lebih banyak kan? Nah, dosen cuma yang di sini saja. Nah, kalau dia mengkritik materi yang disampaikan, bukan salah dosen. Buat salahnya, dosen harus bisa memaklumi itu sebagai masukan buat dia. Dan dia harus mengatakan bahwa syukur Anda sudah nambah. Seharusnya menambah dari yang di luar bukunya dia. Jadi perubahan sikapnya dosen bisa memahami, merendahkan sedikit statusnya sebagai dosen sebagai fasilitator atau tutor. Itu hukumnya yang berubah di kelas sama yang mandiri, ya. Sedangkan di email dia lebih berani, apalagi yang di kelas mandiri akan lebih berani dibanding kelas biasa. Kelas biasa apa kata profesor? Ya kalau yang penting dapat A. Lihat, semakin dia gak banyak ngomong dapat A itu. Kalau dia banyak ngomong, sampai saya masih hidup mampus dan bakal lulus. Ada dosen karena dia merasa tersinggung. Oke ya, dosen. Apalagi? Berarti interaksinya dia sebagai bahwa tidak boleh menjadi power of class. Bagaimana dengan penguasaan IT? Anda sebagai dosen, apakah ada kemungkinan Anda ketinggalan kereta dari mahasiswa Anda? Apa itu blog? Apa Google Plus? LPG? Itu apa? PA apa belok kan gitu? Jadi istilahnya begitu siswa sangat aktif memberikan contoh, kalau dia mengatakan, iya Pak, kalau Bapak dalam game, dalam LPG, ada yang ketinggalan dari penguasaan IT dosen. Dan kita jangan mengatakan bahwa kita merasa bahwa itu jago istilahnya kan. Justru di situ bahwa dosen juga harus bisa, ingat ya, bisa belajar. Ada yang mengatakan bahwa kalau udah tua nggak bisa belajar ICT. Ada nggak yang menentukan umur, bahwa kalau umur sekian ICT udah mentok. Kalau dibaca di keluar meler gitu, ya kan? Bayangkan saya Simolek pernah membuat program tahu kan PGSD, bahwa sekarang guru wajib S1 ya. Nah, guru sudah mau 6 tahun yang megangmu saja kalau kita suruh, ayo Bapak Ibu diklik ya, tuk, bukan klik tapi ditekan, ya kan itu satu. Ada boleh ketawa sekarang ya. Jadi dia memang dibeasiswa sama pemerintah. Pada tahun pertama dia hanya klik. Takut semua tahu. Banyak seperti itu yang calon guru ini. Tapi kita bekali bahwa pada sistemnya ada pelatihan 5 bulan mandiri di sekolah dia kan ngajar guru. Kalau mungkin di kampus memang muncul mau tinggal di mana. 1 bulan kumpul di kampus utama muncul kayak gini. Tapi di situ kita latih ICT-nya dan segala macam. Begitu dia kembali ke daerah atau ke sekolahnya dia belajar mandiri pakai modul dan internet. Guru ini, guru SD ya, 4-5 tahun Bapak Ibu kalian coba bayangkan aja. Entah dia mau di rumah ada anak yang pintar atau tetangganya atau pembantunya, saya nggak tahu lah ya. Tetapi di akhir dia tamat, seorang guru yang cuma entut bisa membuat PowerPoint link hiperlink segala macam. Apa kompetensi yang didapat? Satu, pendidikannya. Yang kedua, ICT. Usia 46 tahun. Jadi kalau dosen Anda mengatakan bahwa saya sudah mentok, itu adalah omong kosong. Dosen harus ikut terpacu untuk ICT minimal yang umum lah. Masa nggak tahu blog sekarang sih? Masa nggak punya email? Hanya dua itu ya, email dan blog. Kalau yang lainnya kan cuma tool. Jadi kalau dosen nggak punya email, berarti jangan jadi dosen PJJ. Game over. Jadi dalam ini dosen wajib menguasai ICT. Yang ketiga, apa lagi kira-kira? Dari sisi dosen. Kalau ada dosen, ayo kita cari musuh lain. Waktu. Waktu dosen lebih
Lebih bagus apa lebih enak di tatap muka apa di PJJ? Tadi saya mau mengatakan bahwa apakah Anda siap menerima email 300 sehari? Saya sekarang memegang mata kuliah 1 60 siswa ya. Bagaimana kalau saya memegang 6 mata kuliah? 60 kali 6 360. Kalau nggak mudah, kan semua. Tetapi itu adalah konsekuensi. Kalau enggak, ya katakan tidak ada PJJ, mudah. Jadi begitu Anda melangkah, oke, saya sanggup melaksanakan kuliah dengan mahasiswa sebanyak A. Karena kalau di kelas paling cuma 20. Padahal prinsip PJJ, akses pembelajaran sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui PJJ kan. Nah, saya sebagai dosen sekarang, apakah saya siap untuk itu? Karena kalau tidak, gagal total. Karena dia harus memfasilitasi pembelajaran yang tidak tatap muka. Jadi kesimpulannya bahwa waktunya akan lebih banyak. Jadi di sini manajemen waktu sangat ketat. Beda dengan mahasiswa. Karena mahasiswa mau mengirim tugas kapanpun bebas, kalau dosen harus menjawab, harus cek email. Minimal dia harus lihat ada apa dosen. Karena kalau enggak mahasiswa lari. Oke, teman-teman, saya sudah mencapai ini sekarang. Bahasanya yang kemarin Sumirakes, saya kembali ke Sumirakes kemarin. Saya melihat teman-teman masih individual dan bagus sekali. Tetapi kenapa kalian tidak merespon tanggapan teman yang lain? Di dalam pembelajaran PJJ, di dalam proses pembelajaran PJJ, nanti ada baca, interaksi itu ada 3. Dosen ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dan mahasiswa ke mahasiswa. Plus, jadi 3+1. Dosen mahasiswa kepada bahan ajar. Ya. Apa yang membuat Anda kemarin berpikir tidak menanggapi buku semua? Kan bagian dari mana sih semua itu? Jangan pada baca buku semua ya. Saya mau membaca, maka saya kadang-kadang berpikir, yang nulis mahasiswa di 4 apa profesor PJJ dalam saya? Enggak, maksud saya dengan waktu kita kan belum banyak waktu kan. Cuma baru saya email, kemudian Senin saya nggak bahas buku ini, tapi Anda mempunyai konsep bahwa kalau nggak salah Pak, yang penting aku nekat Pak, PJJ ini semuanya itu seperti ini, gitu loh. Anda bisa menuangkan dalam tulisan, dan tidak semua orang bisa menulis dengan baik, runtut gitu loh. Ya Pak, saya setuju itu manajemen waktu karena ABC. Kalau nggak di awal, sebetulnya Pak, ini, maka Pak, manajemen waktu itu adalah ini. Di awal dia sebagai utamanya, dia jelaskan. Di awal dia backgroundnya, kesimpulannya manajemen waktu. Itu yang saya lihat variasi di situ. Cukup bagus, maka saya kemudian selalu good aja, karena memang bagus. Tapi kenapa Anda tidak menanggapi rekan Anda? Salah satu kunci daripada keberhasilan kerja adalah interaksi sesama mahasiswa. Ada alasannya? Jadi kemarin yang gila nyawanya adalah interaksi sesama mahasiswa. Yang kedua, kenapa tidak mengkritik saya? Kritik terhadap dosen. Usah gak gigit kok. Loh, Bapak katanya manajemen waktu yang utama Pak. Bapak mengatakan ada yang lain. Fokus dong Pak, fokus. Nah gitu kan. Kan dokter bahasa gaul gitu ya, fokus dong gitu ya. Biasakanlah apapun itu Anda. Dosen PJJ tidak sumpah. Begitu dia PJJ tidak boleh marah. Itu wajib hukumnya. Harus senyum-senyum kalau dia PJJ. Jadi apapun kritik harus terima. Jadi cobalah nanti entah hari ini besok kritiklah saya. Kalau memang Anda menemukan itu kesalahan, coba. Karena dengan Anda mengkritik dosen, ingat ya, kalau masih sesama level berarti kan selevel tuh. Kalau Anda bisa mengkritik dosen berarti ada naik levelnya. Kalau dosen nggak bisa jawab, hapus dosen.